Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di pembelajaran matematika. Kali ini kita melanjutkan materi tentang garis dan sudut untuk kelas 7 pertemuan ke-6. Pokok bahasanya yaitu menghitung panjang luas garis dengan perbandingan. Sebelumnya kita ingat dulu materi pertemuan yang lalu agar kita tidak lupa. Ada dua buah garis ya, ada dua buah garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis transversal, yaitu garis yang berwarna merah ini. Nah, sehingga menghasilkan 4 buah sudut. Nah, ini kan pelajaran minggu lalu ya. Sudut yang bagian pertama yang di sebelah sini namanya sudut A, ada 4 sudut, A1, A2, A3 sampai ke A4. Kemudian sudut B, B1, B2, B3 sampai B4. Nah, dengan aturan garis sejajar, dua garis sejajar ini dipotong oleh satu garis, maka akan membentuk sudut-sudut yang istimewa. Nah, kita ingat kembali sudut-sudut yang terbentuk yang pertama. Coba sudut yang bertolak belakang adalah yang mana? Nah, kita lihat, kita ingat kembali ya, sudut yang bertolak belakang adalah sudut yang saling menolak. Itu contohnya A1 dan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3, B2 dengan B4. Nah, ini sudut-sudut yang bertolak belakang ini besarnya sama ya, besar sudutnya sama. Kemudian sudut yang berpelurus. Nah, sudut yang berpelurus itu sudut yang sampingan, dan jika ditambahkan dua sudut itu membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalian ingat kembali ya, A1 dengan A2, A2 dengan A3, A3 dengan A4, A4 dengan A1, kemudian yang B3. Kemudian sudut yang sehadap nomor 3. Sudut yang sehadap yang bagaimana? Contohnya sudut A1 dengan B1. Nah, ini kan sehadap, sama-sama menghadap ke sana. Ini juga sama menghadap ke sana. Kemudian A3 dengan B3. Nah, ini sama-sama menghadap ke sini. Ini terlepas dari sudut dalam dan sudut luar ya. Yang jelas A3 dan B3 adalah sudut yang sehadap. Kemudian B4 dengan A4 sehadap. Kemudian sudut dalam berseberangan. Di dalam, artinya di dalam berarti di dalam garis sejajar ini, area sini ada A34 dan B12. Ini namanya sudut dalam. Kemudian berseberangan berarti saling menyeberang antara sebelah kiri garis merah dan sebelah kanan garis merah. Yang mana berarti A4 dengan B2, A3 dengan B1. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian yang kelima, sudut luar berseberangan. Berarti di luar ini, area ke sana sama area ke sini. Nah, yang luar berseberangan mana? B3 dengan A1 ya, B3 dengan A1. Ini anggap saja jalan, berarti saling berseberangan gitu ya. Kemudian sudut dalam sepihak. Nah, tadi berseberangan, kemudian di pihak yang sama. Sebelumnya kalau berseberangan besar sudutnya sama ya, besar sudutnya sama. Dalam berseberangan, luar berseberangan itu besar sudutnya sama. Kemudian kalau dalam sepihak, nah contohnya ini dalam tapi sepihak, A3 dengan B2. Ini dalam, sudut dalam, tetapi sepihak. Sepihak artinya apa? Tidak menyeberang garis merah ini. Nah, besar sudut sepihak itu kalau ditambahkan besarnya 180 derajat ya dalam sepihak. Kemudian luar sepihak berarti A1 dengan B4. Nah, luar tetapi sepihak, masih di area sebelah kiri garis merah. Nah, A1 dengan B4 kalau ditambahkan juga 180 derajat. A2 dengan B3. So, ya, kita mengingat kembali tentang hubungan antara garis dan sudut, terutama dua garis sejajar dipotong oleh satu garis transversal gitu ya. Kemudian langsung ke materi. Bagaimana menghitung panjang luas garis jika diketahui perbandingannya. Nah, Pak Eko punya satu buah garis. Di garis ini ada titik A, C, dan B ya, A, B, C. Titik C terletak di antara titik A dan B. Nah,
Jarak AC ini sama dengan M, jarak CB sama dengan N. Dari gambar di atas, panjang ruas garis AB AAB terbagi menjadi dua ruas garis, yaitu ruas garis AC. AB ini terbagi dua, yaitu AC dan CB. Panjang ruas garis AC, panjang AC itu sama dengan N, ya. Panjang AC dimisalkan dengan N, sedangkan panjang garis CB dimisalkan dengan N. Sehingga berlaku rumus perbandingan sebagai berikut, ya. Kalau kita mau cari AC panjang AC atau M ini, nah maka kita tulis dulu di perbandingannya. AC itu dibandingkan dengan AB, AC dibandingkan dengan AB berarti panjang keseluruhan, sedangkan AC panjang sebagian. Kita bandingkan AC bandingkan dengan CB, kemudian sama dengan kalau kita menggunakan M dan N, berarti M banding keseluruhan berarti M tambah N, berarti M banding M tambah N. AC banding AB sama dengan M banding M tambah N, atau AC per AB sama dengan M per MN. Atau kalau kita mau cari CB, berarti CB banding AB keseluruhan sama dengan N. CB kan juga N, ya, CB N, kalau AC M, ya, N per M ditambah N. Nah ini rumus utamanya, ya. Nanti untuk penggunaannya tergantung soalnya, ya. Kalau ditanya CB beli CB dulu, kalau yang ditanya AC dulu. Tapi belum tentu juga hurufnya ACB gini, ya. Bisa juga PQR, STU dan macam-macam sebagainya. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, sebuah kawat panjangnya 75 cm. Jika kawat tersebut dipotong menjadi dua bagian dengan perbandingan 2:3, tentukan ukuran panjang kawat yang pendek, kemudian ukuran kawat yang lebih panjang. Terutama kalau perbandingannya 2:3, berarti ukuran kawat pendeknya perbandingannya 2, ukuran kawat panjangnya perbandingannya 3. Sedangkan panjang keseluruhan kawat adalah 75 cm. Kita gunakan rumus itu. Nah, kita ubah kata-katanya, ya, biar mudah. Kita singkat KPE. KPE berarti kawat yang pendek. Nah, kawat pendek kan kawatnya kan panjang dan pendek kan nyatu jadi satu kalau belum dipotong. Berarti kawat pendek per kawat total panjangnya berapa, ya, totalnya kan 75 nih. Kawat pendek per kawat total seperti rumus tadi sama dengan perbandingan panjang kawat pendek 2 ini perbandingan panjang kawat pendek tambah perbandingan kawat panjang, karena total perbandingan kawatnya kan 2 tambah 3 gitu, ya. Nah itu ini sebenarnya sama saja rumusnya dengan yang tadi, cuma Pak Eko ubah kata-katanya supaya sesuai dengan soalnya gitu. Nah langsung saja kita masukkan KPE ini yang dicari, ya. KP itu yang dicari karena apa? Ini panjang kawat yang pendek, pendek. Nah, per PTK panjang total kawat. Nah, itu, ya. Panjang total kawatnya berapa? 75 sama dengan perbandingannya. Perbandingan yang pendek ini kan pendek, harus sebanding. Yang pendek berarti sama pendek. Pendek berarti 2 per ini 2 plus 3 adalah perbandingan total kawatnya. Kalau aslinya 75, kalau perbandingannya berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu, ya. Kita tambahkan, ini kita tulis lagi 2 tambah 3 5 berarti 2 per 5. Nah setelah begini nih bisa kita pindah ruas ke sana, ke sebelah kanan sama dengan, karena ini dibagi per itu kan dibagi, berarti kalau pindah ke sana jadi dikali. Jadi KPE sama dengan 2 per 5 kali 75. Nah ini bisa kita kerjakan, 75 bagi 5 berapa? 15 kali 2 30. Berarti KPE panjang kawat pendeknya itu 30 cm. Nah ketemu yang pendek 30 cm, padahal total kawatnya 75. Kalau pertanyaan B ukuran kawat yang lebih panjang berapa, sebenarnya bisa langsung kita dapatkan, karena apa? Yang pendek sudah ketahuan, yang panjang berarti seluruh kawat dikurangi yang pendek, ketemulah kawat yang panjang gitu, ya. Tapi kita coba gunakan rumus yang sama seperti ini. Kita tulis perbandingannya, ya, seperti yang A, berarti untuk mencari yang panjang berarti kawat panjang banding total panjang kawat keseluruhan sebelum dipotong sama dengan
panjang kawat perbandingan ya, panjang perbandingan kawat yang panjang per perbandingan kawat yang pendek ditambah kawat yang panjang. Nah ini kita tinggal masukkan berarti kawat panjang per, karena kita cari kawat panjangnya berapa, berarti kawat panjang per 75 cm, total kawat sebelum dipotong ya, sama dengan perbandingannya kan yang panjang 3, berarti 3 per 2 tambah 3. Nah ini bisa kita tambah, 2 tambah 3 5, bedanya ini kawat pendeknya 2, di sini kawat panjangnya perbandingannya 3 ya. Nah ini bisa kita pindah ruas ke sana, pembagian jadi perkalian 3/5 kali 75, 75 bagi 5 15, 15 kali 3 45 cm ya, sesuai ya. Coba 30 tambah 45 75, berarti ini sesuai, kawat yang panjang 45 cm, bagian kawat yang pendek 30 cm ya. Kemudian contoh kedua, sebuah titik KL dan M terletak segaris dengan perbandingan KL banding LM 3/5. Jika KL 12 cm, tentukan A panjang LM, B panjang KM. Nah kita gambar dulu ya biar nggak bingung. Nah ada sebuah garis, ada 3 titik KL dan M. Jadi sini KL dan M ya, KL dan M. Kemudian KL itu 3, terus LM 5 ya, 3/5. KL nya 3, LM nya 5. Nah kalau digambar begini kan enak, jadi terlihat. Kemudian apa yang diketahui lainnya, KL 12 cm, ini panjang perbandingannya, dan ini panjang sebenarnya 12 cm. Nah pertanyaan pertama, A panjang LM, LM ini berapa? Sebenarnya mudah ya, perbandingan 3 aja 12, kalau 5 berapa gitu ya. Kan kita bisa secara langsung 3 kali berapa yang hasilnya 12, 3 kali 4, berarti tinggal 5 kali 4, hasilnya berapa di sini? 20, panjang LM nya 20. Secara logika cepat begitu, tetapi coba kita kerjakan dengan perbandingan ya. Kita bandingkan LM dengan KL ya, LM dengan KL. Kenapa LM duluan ditaruh di atas? Karena yang akan kita cari A kan panjang LM, berarti LM dulu, LM per KL berarti sama dengan perbandingan LM, Pak itu kasih P di atasnya karena ini perbandingan LM per perbandingan KL gitu ya, biar sebanding gitu loh. Ini sebenarnya banding sebenarnya, ini perbandingan banding perbandingan gitu ya. Nah itu kalau matematika harus sebanding begitu caranya. Nah kita masukkan angkanya, LM kan tidak tahu, LM belum kita ketahui walaupun kita sudah gunakan logika tadi bisa ya. Kemudian per KL panjang sebenarnya, KL nya 12 cm, kemudian perbandingan LM nya 5/3 ya, sama dengan 5/3. Nah ini sudah dibanding kiri dan kanan sebanding ya, sama gitu loh. Kemudian ini bisa dipindah ruas ke sini menjadi perkalian, LM sama dengan 5/3 kali 12. Nah 12 ini bisa bagi 3 itu 4 kali 5 20 cm, sama ya 20 cm tadi, sesuai dengan prediksi kita tadi pakai logika tadi. Nah, selanjutnya kita cari panjang KM. Kalau di sini sudah ketemu 12, di sini sudah ketemu 20 cm, berarti KM totalnya kan tinggal ditambah saja. Berarti KM sama dengan KL ditambah LM. KL ditambah LM berapa? 12 tambah 20 sama dengan 32 cm ya. Mudah sekali. Ini untuk pertemuan kali ini ya, menghitung panjang ruas garis dengan perbandingan. Pak Eko ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan garis dan sudut. Nanti ada soal yang harus kalian kerjakan dan nanti dinilai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.